Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, saya mohon maaf sekali lagi Pak karena agak telat nih, tapi masih bisa mengikuti rakaat yang terakhir. Sempat macet Bapak Ibu di daerah Margomulyo. Untung kok saya ini mantan pembalap MotoGP, jadi sat-sat untuk lawan, bisa mengikuti sholat walaupun masbuk. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita haturkan syukur alhamdulillah karena Allah masih limpahkan kita kesehatan, kemudian kesempatan dan juga nikmat iman hingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke masjid yang indah ini dengan keadaan sehat walafiat. Ditambah malam ini ada kemajuan, ada niatan ini Pak. Itulah ciri Muhammadiyah, selalu berkemajuan. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita yang pada pertemuan sebelumnya di pekan yang lalu baru 1 minggu mungkin. Bapak-bapak bukan bosan Pak? Bosan. Kalau nggak tangkap bapak-bapak, soalnya ibu-ibu pasti tidak bosan. Ayat pintar kemarin Pak terakhir. Ayat 3 terakhir. Hari ini berarti kita masuk ayat yang keempat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu orang-orang yang disebut dengan orang yang bertakwa itu adalah mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau wahai Nabi, yaitu beriman kepada adanya Al-Quranul Karim, kitab yang diturunkan kepada siapa wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quranul Karim, kitab yang kita kaji saat ini, itu turun berapa kali Pak? Bu? Turun 2 kali. Disebutkan di dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran karya Imam Jalaluddin Asyuyuti. Beliau mengatakan ada 2 pendapat memang. Pendapat yang pertama, Al-Quranul Karim itu turun 3 kali Pak. Sedangkan pendapat mayoritas ulama, Al-Quran turun 2 kali. Kita ambil pendapat yang kedua yang rajih ini. Yang pertama, dari Lauhil Mahfuz di sisi Allah Ta'ala turun ke langit dunia. Ada satu tempat yang tidak kasat mata Pak, ghaib, di langit yang paling dekat dengan bumi. Namanya apa? Baitul Izzah. Ada satu tempat ya, di langit yang paling dekat dengan kita, itu namanya Baitul Izzah. Dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di sama'id dunya jumlatan wahidatan. Turun yang pertama secara kitab penuh seperti ini Pak. Turun secara satu kitab penuh jumlatan wahidatan. Inilah yang terjadi pada malam yang diberkahi, pada malam Lailatul Qadar, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Qadar itu. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang diberkahi, yaitu malam Lailatul Qadar, bersama para malaikat dan juga ar-ruh yang ditafsirkan oleh para ulama sebagai Jibril alaihissalam. Ini terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu berarti turunnya Al-Quran pertama kali itu antara malam yang ganjil Pak, mulai 23, 25, 27
sampai 29 antara 3 malam ini atau 4 malam ini turunnya Al-Quranul Karim. Ulama tidak ada yang memberikan kepastian di tanggal berapa, tidak. Sama saat kita mencari fadilah Lailatul Qadar, kita pun tidak tahu ya. Tetapi oleh sebagian riwayat itu dikuatkan Pak, yaitu di 10 hari terakhir yang malam ke-27 dan juga 29. Nah ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi, yaitu kalau kalian merasa lemah di 10 hari terakhir bulan Ramadan, kata Nabi, fa'in dha'ufa aw ajuza ahadukum, lemah letih beribadah, fala yughlabanna ala sab'il bawaki, jangan kalian dikalahkan oleh hawa nafsu di 7 terakhir Ramadan. Berarti di 3 malam yang terakhir itu peluang Lailatul Qadar turun. Sebagaimana Al-Quran itu kira-kira di 5 hari terakhir itu Bapak Ibu diturunkan oleh Allah. Sedangkan turun yang kedua itu dari Baitul Izzah kepada baginda Nabi SAW, turun secara gradual, munajaman Bapak Ibu, satu persatu, sedikit demi sedikit, terjadi selama 23 tahun lamanya. Ini turun yang kedua. Kalau yang pertama itu saat Lailatul Qadar, sedangkan yang kedua ini di tahun selanjutnya, di tahun berikutnya, pada malam ke-17 Ramadan yang panjenengan biasa peringati ini malam nuzulul Quran. Itu malam turunnya Al-Quran yang kedua, Ibu-ibu. Kenapa tidak dilaksanakan pada 10 hari terakhir Ramadan? Ya karena kita sedang sibuk beriktikaf. Makanya takmir ya di seluruh masjid Pak biasanya mengadakan nuzulul Quran itu pada malam ke-17 Ramadan. Walaupun saya pribadi berpendapat tidak ada asar, tidak ada dalil yang rajih, yang sahih yang menyebutkan di tanggal 17 itu. Tidak ada. Sekali lagi ini ikhtilaf di antara para ulama. Baik itu tentang Al-Quranul Karim, surah atau kitab yang diturunkan kepada Nabi SAW. Apa ayat yang pertama kali turun kepada Nabi? Surah apa Ibu Bapak? Surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 itu. Setelah Nabi bertahanus, setelah Nabi beruzlah dan juga beriktilaf menyendiri di dalam gua, namanya gua Hira ya. Maka turunlah ayat pertama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Surat yang pertama turun Bapak Ibu itu adalah surat yang mengisahkan atau bernilai tentang ilmu. Kita ini dianjurkan bahkan diwajibkan menjadi umat literasi, senang moco, senang sinau. Sampai saat Nabi diperintahkan untuk membaca, beliau mengatakan ma ana biqari, aku besok moco. Jibril kemudian terus-menerus memaksa Nabi, Iqra ya Muhammad, baca saja ya Muhammad. Nabi berngomong ma ana biqari, gak bisa baca. Barulah kemudian Jibril sedikit memaksa, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Artinya apa? Setiap kita ini merasa tidak bisa, tidak mampu memahami sesuatu, niatkan Pak, semuanya karena Allah, Pak, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Terutama untuk mas-mas, mbak-mbak yang masih muda ini, yang masih kuliah, masih sekolah, ada satu pelajaran, satu mata kuliah yang tidak dimengerti, maka niatnya harus ditata sejak awal ya. Saya niat belajar Bismillahirrahmanirrahim dengan
dengan nama Tuhanku, bismillah, niat lillahi ta'ala, fatahallahu lakum, insyaallah Dia akan membukakan hati kita, menjadikan kita ini paham. Ini pelajaran penting Bapak Ibu. Menjadi umat yang maju, menjadi umat yang senang membaca, senang mengkaji. Ini umat Islam ya. Makanya di dalam Muhammadiyah sendiri, kemajuan itu ditandai dengan apa Bapak Ibu? Banyaknya lembaga-lembaga pendidikan. Ini karakteristik umat yang maju. Sebagaimana ayat yang turun pertama kali kepada Nabi, surat Al-A'raf. Yang kedua, dikatakan orang-orang yang bertakwa kepada Allah selain mengimani Al-Qur'anul Karim, juga mengimani wa ma unzila min qablika, beriman kepada apa yang diturunkan kepada umat sebelum engkau. Ada berapa kitab Bapak Ibu yang diturunkan kepada para nabi dan rasul terdahulu? Ada tiga kitab ditambah satu namanya Suhuf Bapak Ibu ya. Kitab yang pertama diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam, namanya apa? Taurat. Torah dalam bahasa aslinya Bapak Ibu. Torah itu artinya pengajaran, atau disebut juga al-huda, petunjuk. Maka hadirnya Taurat kepada Bani Israel ini untuk menunjukkan mereka kepada jalan yang lurus. Diturunkan untuk pertama kali saat Nabi Musa alaihi salam itu bertaharus sama. Kalau Nabi di Gua Hira, Nabi Musa di Bukit Tur Sina namanya, di Mesir sana Bapak Ibu. Saat beliau bertahanus 40 hari 40 malam, Allah kemudian berikan firman-Nya. Turun ayat pertama di dalam kitab Taurat itu yang dikenal dengan Asyrah Hadifarin. Pernah dengar Bapak Ibu? Asyrah Hadifarin, 10 perintah Allah Ta'ala kepada Nabi Musa alaihi salam sekaligus kepada Bani Israel. Kalau Bapak Ibu ingin tahu, baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu. Walaqad akhadna mitsaqa bani Israila. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji. Maksudnya mengambil janji itu memberikan syariat kepada mereka Bani Israel. Tentang apa? Yang paling inti adalah la ta'buduna illallah. Jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, wabil qurba, kepada sanak kerabat, kemudian wal masakin, dan kepada anak-anak yatim, kepada fakir miskin, dan juga kepada siapa lagi? Kepada orang-orang yang dhaif, yang membutuhkan Pak. Dilanjut kemudian perintah sholat, perintah zakat. Ini secara nilai, value itu sama kayak kita Pak. Karena sifat dari kitab-kitab terdahulu itu juga sama seperti perintah Al-Qur'anul Karim, mentauhidkan Allah, berlaku baik kepada sesama kita, sama value-nya Pak. Untuk yang kedua, Allah turunkan ayat atau surat atau kitab yang kita kenal dengan kitab Zabur. Ini juga kitab suci yang Allah turunkan. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Daud alaihi salam. Zabur itu artinya sama kayak mazmur, nyanyian atau pujian Bapak Ibu. Sebab di dalam kitab ini itu isinya adalah nasyid, lantunan, zikir bisa, atau lantunan doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kitab Zabur. Seperti yang difirmankan oleh Allah, wa ataina Dauda Zabura.
dan kami telah berikan kepada Daud itu kitab, namanya kitab Zabur, Bapak Ibu ya. Diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam yang suaranya merdu. Jadi Nabi Daud itu selain seorang raja, beliau juga dikaruniai suara yang indah ya, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Makanya kitab Zabur, kalau jenengan lihat di dalam kitab suci umat yang saat ini ada, Injil itu Bapak Ibu, jenengan buka kitab Mazmur ya, itu yang disebut dengan Zabur. Kalau dalam bahasa Arab, saya punya Injil berbahasa Arab Bapak Ibu, itu disebutkan kitab Anasyid namanya. Anasyid yaitu kumpulan dari nasyid-nasyid, sama kayak pembukaan video ini Allahu Rabbi, itu isi dari kitab Mazmur, pujian-pujian yang dilantunkan kepada Allah Ta'ala. Tapi dulu ya, kalau Bapak Ibu pengen tahu di dalam Al-Quranul Karim, itu juga disebutkan kutipan dari ayat-ayat yang ada di dalam Mazmur, kemudian dikutip oleh Al-Quranul Karim. Ada disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-105 itu, walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur itu bahwa bumi kelak akan diwarisi oleh orang-orang yang saleh. Ternyata keterangan ayat ini Bapak Ibu termaktub di dalam Zabur itu sendiri. Kalau kita mau baca di dalam kitab Zabur ya, pasal yang ke-37 ayat 29 itu disebutkan shodiqin yarithuha arif. Shodiqin itu maknanya adalah seperti ini, as-shodiqun, orang-orang yang benar, orang-orang yang saleh kelak akan mendiami bumi. Ini kesamaan yang ada dalam kitab Zabur dan juga dalam Al-Quranul Karim Bapak Ibu, sehingga menunjukkan bahwa Al-Quranul Karim ini bukan membawa sesuatu yang baru. Al-Quranul Karim ini ada justru untuk membenarkan adanya kitab suci terdahulu, sekaligus untuk melanjutkan dakwah para nabi terdahulu berkenaan dengan tauhid, menjadikan kita ini pribadi yang soleh Bapak Ibu. Dan yang ketiga, Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam kitab yang disebut dengan Injil. Injil itu bahasa Suryani Pak. Maknanya adalah seperti busyra dalam bahasa Arab. Napa busyra? Kabar gembira. Kabar gembira yaitu Injil dalam bahasa Suryani, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Ini juga kitab yang wajib kita imani. Dulunya pernah Allah turunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang ketiga, keempat moral, Allah juga menurunkan satu lembaran yang namanya apa? Suhuf. Bahasa apa namanya itu? Ibraninya loh atau luh atau alwah bentuk jamaknya. Ini pun adalah wahyu yang diturunkan Allah kepada para nabi dan rasul terdahulu. Ada berapa nabi yang diturunkan suhuf kepada mereka? Ada 5 Pak. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, ini diberikan suhuf. Yang kedua ada Nabi Syed, anak dari Nabi Adam, namanya Nabi Syed. Kemudian Nabi Idris alaihissalam, dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Terakhir Nabi Musa alaihissalam diberikan oleh Allah